Alhamdulillah Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wal rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat. Insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam penghormatan, salam rindu, salam cinta kepada sosok yang mencintai kita sepenuh jiwa dan raganya, yang peduli dengan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kita lah yang diingatnya, yang disebut-sebutnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada hari ini yaitu 5 dasar kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita semua hidup di dunia ini mendambakan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Islam datang dalam rangka untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun banyak orang yang salah faham terhadap konsep kebahagiaan di dalam Islam, maka oleh karena itulah sangat baik sekali kita menyimak sebuah nasihat dari seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Amr bin As. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
852 Hijriah dalam kitabnya Al-Munabbihat. Beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang maka insya Allah dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini akan menunjukkan pada kita bahwa sebetulnya dasar-dasar kebahagiaan itu dimulai dari hal-hal yang sangat dekat dan bahkan sangat mendasar dari agama kita. Kata beliau, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal yang barang siapa memiliki 5 hal itu, artinya barang siapa yang mengamalkannya, yang melakukannya, maka dia berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka insyaallah. Apa saja dan siapa saja mereka itu? Yang pertama kata beliau, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Dia senantiasa berzikir tahlil. Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Dari waktu ke waktu, waqtan ba'da waqtin. Dari waktu ke waktu. Secara berkesinambungan. Maka alangkah beruntungnya dan alangkah berbahagianya seorang hamba yang bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan hanyalah bisa didapatkan diawali daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan alangkah lebih berbahagianya lagi manakala kita bisa senantiasa berzikir dengan zikir yang digaransi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seutama-utama zikir kepada Allah, afdalul dzikri, yaitu la ilaha illallah. Dan alangkah berbahagianya seseorang yang karena dalam hidupnya senantiasa berzikir tahlil la ilaha illallah, dan pada saat akan dicabut nyawanya, ucapan yang terakhir diucapkannya adalah la ilaha illallah, sebagaimana garansi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, wa idza butuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah. Apabila ditimpa oleh satu musibah atau satu bala apapun, maka diresponnya dengan istirja, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan melainkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang pada suatu saat nanti semuanya akan dicabut, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah berbahagianya, alangkah beruntungnya seseorang yang bisa senantiasa mengucapkan istirja ketika mendapatkan satu musibah, satu bala, satu ujian hidup. Karena telah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka paling tidak dia akan mendapatkan 3 hal.
alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa oleh satu musibah, qalu, mereka merespon, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawatun min rabbihim, penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmah, diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menempatkan mereka pada jalan-jalan yang menuju kepada simpul-simpul keselamatan, kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa idza u'tiya ni'matan qalu alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Apabila diberikan satu nikmat, apabila dia mendapatkan satu nikmat apapun, maka nikmat itu direspon dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian dikembalikan kepada sang pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda terima kasihnya, tanda syukurnya kepada sang pemberi nikmat itu. Maka alangkah bersyukurnya dan alangkah berbahagianya seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah waktu dalam hidup kita yang kita tidak mendapatkan kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya adalah kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang lebih berbahagia lagi kalau orang bisa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini dahsyat. Kata ulama, kedudukan syukur sangat tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada maqam sabar, zuhud, khauf, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syukur berlanjut sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penghuni surga nanti, mereka pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan pujian-pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanakallahumma da'wahum fiha subhanakallahumma fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan doa mereka ketika mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah. Dan penghormatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga yang penuh dengan salam, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Dan penutup dari doa mereka, para penghuni surga, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir daripada doa para penghuni surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata beliau, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia memulai mengerjakan sesuatu, tentu sesuatu yang bermanfaat, bukan yang sia-sia, maka dia memulai dengan basmalah, yaitu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka berbahagialah seseorang yang senantiasa mengawali setiap aktivitasnya dengan basmalah, karena dengan demikian dia telah mengabadikan amal-amalnya sampai di akhirat kelak. Dan merugilah orang-orang yang
perbuatan baiknya hanya sampai sebatas dunia saja. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan basmalah. Baginda Rasulullah SAW telah menggaransi, kullu amrin, setiap perkara, setiap urusan, setiap pekerjaan, la yubda'u bismillah, yang tidak dimulai, tidak diawali dengan membaca basmalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, fa huwa aqta, maka terputus amalnya, terputus pahalanya. Wa fi riwayatin fa huwa abtar, sia-sia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kata beliau, wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullah wa atubu ilaih. Apabila dia terpeleset dan dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka dia segera beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah berbahagianya seseorang yang setiap kali berdosa dan melakukan kesalahan, dan kita semuanya adalah orang-orang yang banyak dosa dan kesalahan dalam hidup kita ini, yang kemudian disesali itu semuanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menggaransi orang-orang bertobat yang tadinya dibenci dan perbuatannya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bertobat menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang bertobat dan senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa dan raganya. Dan yang lebih luar biasa lagi, dan ini yang membahagiakan, dosa yang tadinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan betapapun banyaknya, tapi setelah hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan kesalahannya sebanyak apapun langsung diganti dan dikonversi dengan kebaikan dan pahala akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang bertobat setelah melakukan dosa dan kesalahan, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka Allah ganti, Allah Subhanahu wa taala konversi dosa dan kesalahan mereka dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini nasihat ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa ternyata simpul-simpul kebahagiaan itu sangat dekat dalam diri kita dan sangat fundamental dalam kehidupan beragama kita. Sangat mudah kita laksanakan. Tidak perlu kita jauh-jauh untuk mencari kebahagiaan. Ternyata ada pada diri kita. Gampang kita ucapkan. Yang penting kita konsumsi dan senantiasa ikhlas dan istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terpenting dari ini semuanya adalah mari kita menjaga konsistensi, karena yang paling berat dalam kehidupan kita ini adalah al-istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Satu istiqomah, konsistensi, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamah yang kadang-kadang membuat orang jadi kagum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man abasyara wa andar.
اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة أجمعين وللتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل على المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبغاء والربا والزنا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.